Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dengan materi data dan pengukurannya. Dosen pengampu Bapak Muhammad Gunawan Setiadi, SSI, MSI. Anggota kelompok ada 1, Dinar Setia Oktavia dengan NIM 2020 DAK 07. 2, Eva Syifa Audiana 2020 DAK 08. Yang ketiga ada Indra Kusuma 2020 DAK 09. Data dan pengukurannya nanti meliputi arti dan kegunaan data, jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulannya. Pengukuran data meliputi konsep, instrumen, dan skala pengukuran. Skala pengukuran meliputi skala normal, ordinal, interval, dan rasio. Arti dan kegunaan data. Arti data. Data merupakan gambaran dari suatu objek yang ditampilkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, warna, dan sebagainya. Kegunaan data. Pada dasarnya data dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat keputusan. Kumpulan data dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Dengan metode statistika, kita dapat melakukan peramalan terhadap kondisi masa mendatang dengan tersedianya data yang lengkap. Jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Jenis data. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu 1, data kualitatif merupakan data yang terbuat dengan menggunakan kata-kata serta kalimat. Yang kedua ada 2, data kuantitatif. Data ini adalah jenis data penelitian yang memiliki bentuk angka atau bilangan. Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi 2. 1, data internal merupakan data yang mendeskripsikan sebuah kondisi dalam sebuah lembaga bila dilihat dari sudut pandang dalam atau internal. Misalnya adalah data siswa, data karyawan. Yang kedua, data eksternal. Maksud dari data eksternal merupakan pendeskripsian dari kondisi dari luar lembaga. Hal yang bisa dimisalkan dalam data eksternal yaitu data kecenderungan sosial, data kesukaan pasar, dan data pasar. Jenis data. Berdasarkan waktu pengumpulannya, 1. Data cross-seksional. Data cross-section adalah informasi yang memperlihatkan sebuah fenomena tertentu pada satu waktu. Contohnya adalah adanya fenomena tren sepeda, pendakian, atau batu akik. 2. Data deret. Waktu atau time series. Makna dari data ini adalah sebuah penggambaran dan deskripsi mengenai kecenderungan kejadian dari waktu ke waktu. Ini bisa dilihat pada saat melihat peningkatan jumlah turis di Bali dari tahun ke tahun. Jenis data penelitian ini bisa dipelajari dengan membaca materi analisis time series. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data didapatkan. Penelitian kualitatif memiliki karakter di mana kejadian dalam sosial harus dipahami lebih dalam. Sebab karakter dari penelitian ini, masyarakat atau kelompok itu menjadi subjek penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih berkarakter menjelaskan di mana masyarakat itu menjadi objek penelitian. Jenis-jenis sumber data. Yang pertama narasumber, yang kedua peristiwa atau aktivitas, yang ketiga tempat atau lokasi, yang keempat dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Secara sederhana, observasi itu adalah kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengamatan. Sementara secara sempit atau khusus, observasi pada penelitian adalah mendengar, mengamati, dan melihat yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendapatkan jawaban dari sebuah kejadian atau fenomena pada masalah penelitian. Yang kedua, wawancara.
Secara sederhana, wawancara adalah perbincangan dua orang atau lebih secara tatap muka antara narasumber dengan pewawancara atau peneliti. Tujuan adanya wawancara adalah agar informasi bisa digali dari ranah kognitif dan dunia abstrak dari seseorang akan tergali informasinya sehingga teori bisa berkembang. Pengukuran data meliputi konsep, instrumen, dan skala. Konsep pengukuran adalah memberikan nilai atau simbol terhadap karakteristik suatu objek. Nilai itulah yang disebut dengan data. Mengoperasionalkan konsep dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, persatuan, sikap atau persepsi yang diturunkan oleh konsep lalu menerjemahkannya ke dalam unsur yang dapat diamati dan diukur. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner metode tertutup, di mana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak memberikan alternatif jawaban. 2. Indikator-indikator untuk variabel tersebut dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan diubah menjadi bentuk kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Kemudian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran dapat diartikan sebagai sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Skala pengukuran menurut Stephen yaitu mengelompokkan hasil pengukuran kepada 4 macam, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran meliputi nominal, ordinal, internal, dan rasio. Yang pertama, skala nominal, yaitu skala yang paling sederhana disusun menurut jenis dan kategori hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik lainnya. Contohnya jenis kulit, partai, dan agama. Kemudian kedua, skala ordinal, yaitu skala yang didasarkan pada ranking. Contohnya ranking kelas, pangkat militer, dan tingkat prestasi. Yang ketiga, skala interval, skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Contohnya waktu, yaitu hari, jam, menit, detik, dan jarak. Yang keempat, skala rasio, yaitu skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Contohnya umur, IPK, hasil pengukuran, yaitu panjang dan berat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.